Bergemat hati, tiung bernyanyi, pohonan jati bertanam tebu di pinggir bibir, rebung berduri di hati. Lama memutih pewarna menerpa, langit membiru, awan bertani, bukan diri pada siapa, menunggu sinar dan kembali. Hendaklah dadaku rasa, puncaknya gunung hendak ditawar, tidaklah tidak. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya sahabat budaya di mana berada, terima kasih masih bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam acara obrolan UMKM dari Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan untuk edisi hari ini ya, dengan Kulo Celisa yang ngerewangi Mang Cebice sampai jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat KG. Dan ya, di studio saat ini sudah hadir narasumber kita ketemu dengan salah seorang pelaku usaha ya, ada Cek Nana, owner Hanahachi Cake ya. Iya. Assalamualaikum Cek Nana. Waalaikumsalam, Cek. Iya, coba oke. Baik, kita ketemu di obrolan UMKM kita siang hari ini. Ngerewangi Mang Cebice gitu ya. Bakal ngomongi dengan topik kita ya, yaitu kue dan jajanan pasar yang tetap eksis hingga sekarang. Nah, ini menarik ya kalau kita ngomongin jajanan pasar, pasti bayangannya ditampa itu kuenya cantik, lengkap ya, tinggal pilih dengan aneka warna yang menggoda ya Cek ya. Iya betul. Dari Dan- warna merah sampai ke warna hijau ada galo. Merah terang, hijau ya, ada yang putih juga. Iya. Sehingga siapa yang tidak tergoda dengan yang namanya jajanan pasar ini ya. Benar. Oke lah. Dan sahabat budaya yang nak bergabung kakek Celisa buka line teleponnya di 351656 atau Pacet juga berkirim informasi dan pertanyaannya di WhatsApp di 08977884 dan juga baca meloi siaran kita melalui live YouTube Perompat ya di acara obrolan UMKM ini. Nah, kita nak tahunian Mak Mano giat dari Mbak Nana ini ya dalam usahanya yaitu owner Hanahachi Cake dan ya mungkin Mbak Nana bisa bercerita mengenai kesehariannya nih, apa nih kegiatannya nih? Keseharian saya saat ini adalah seorang pengusaha kue yang bergerak di bidang online atau offline, tapi lebih banyak dikenal online. Iya. Terus sembari itu saya juga adalah guru dari ekskul cooking class di salah satu sekolah di sekolah SD swasta. Terus saya juga ibu rumah tangga yang punya anak satu orang perempuan. Iya, seorang ibu muda ya. Iya. Iya, karena masih muda orangnya. Dan Mbak Nana itu tadi kegiatannya selain sebagai seorang guru di sekolah juga seorang pengusaha kue ya, Iya, yang betul. fokus di kue jajanan pasar ini. Nah, Mbak Nana mungkin bisa cerita juga ya awal dari mengelola usaha kue ini, karena di sini backgroundnya guru juga ya. Iya, betul. Oke.
Sebenarnya saya itu adalah seorang karyawan swasta yang bergerak di bidang sewa menyewa kendaraan. Itu 10 tahun saya kerja. Itu sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 2016 saya itu kepikiran untuk buka usaha. Usaha apa ya? Saya bilang gitu. Itu kepikiran pas masih kerja ya? Masih kerja. Di perusahaan swasta itu ya? Di perusahaan swasta itu saya waktu itu masih kerja. Terus saya bukalah kulkas. Oh, ternyata ada makanan yang tidak diolah sama keluarga saya di rumah itu. Banyak bahan makanan Banyak, ya? iya, banyak sekali kan. Terus saya olah lah, kemudian saya bawa ke kantor. Saya cicipin ke teman-teman. Kenapa nggak kamu jual, katanya gitu kan. Oh ya sudah, besok saya jual, kamu beli ya. Jadi gitu awal mulanya seperti itu. Bisa dikatakan tidak sengaja ya? Iya, ketidaksengajaan membuka usaha. Ketidaksengajaan membawa berkah ya? Iya betul. Jadi Oke. ketika itu dilihat sama koperasi, kata koperasinya besok-besok titip juga ya, katanya gitu. Akhirnya aku titipin ke koperasi tempat aku bekerja itu. Terus lambat laun Berlanjut ya? berlanjut. Akhirnya buka Dulu awalnya buat kue apa tuh sampai teman-temannya langsung ketagihan dulu, pengennya? apa ya? Dulu tuh kita dessert, olahan Dessert, dessert, ya. belum ke jajanan pasar karena basic saya itu sebenarnya nggak bisa masak sebenarnya. Seorang pengusaha kue Iya. basicnya nggak bisa masak Iya, ya. betul. Sebenarnya awalnya dari makanan kekinian malah ya. Dessert itu yang Dessert paling itu gampang ya paling menurut Mbak gampang. Nana ya. Karena saya itu tipikal orang yang saya cicip dulu kiranya saya bisa buat, baru saya olah, baru saya jual. Dan saya cara menjualnya juga nggak langsung jual. Saya kasih ke teman-teman Di dulu ya. Iya. Oke. Kita coba terima telepon ya. Boleh. Kue lapis. Ya, kue lapis. Kue lapis. Ada juga yang dibilang kalau kita di perkampungan itu kue 24 jam. Iya, Iya. satu malam bahasanya kan. Bukan Tapi 8 jam ya, 24 jam. 24 jam itu. Ngapa Cek itu Cek? Karena Masaknya? dia tingkatnya tinggi gitu kan. Oh. Kalau bahasa sini bolu. Oh, bolu Oh, tinggi bolu tingkatnya. jadul. Bolu jadul. Ya. Itu. Oke. Sekarang sudah ada yang banyak Model pilihan baru satu ya. sama lainnya kan ada perbedaan gitu. Di jajanan seperti itu kan zaman dahulu kan masih manual gitu. Proses pembuatannya ya beda ya. Pembuatannya gitu kan. Maka itu efek sampingnya sekarang dibandingkan dulu dengan sekarang efek sampingnya kuat dengan sekarang. Maksudnya efek sampingnya? Karena dulu kan alami gitu kan. Oh gitu ya, mungkin dari bahan ya Mbak Nana ya. Ya ada perwarnanya kan kadang-kadang dari pandan gitu kan. Penggunaannya ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi zaman dulu zaman sekarang perbedaan bagaimana tolong dijelaskan dengan sumbernya tadi. Oke. Mungkin Iya. kita jangan Yuk. kita tinggalkan kue-kue yang masa-masa dulu tuh jangan ditinggalkan. Benar Gitu. ya. Harus ada satu sama lainnya tuh ibaratnya Dilanjutkan ya, dilestarikan ya. dilestarikan gitu. Oke. Kita orang Palembang kan. Jangan kita menurut produksi-produksi yang di luar gitu. Oh. Kalau di dalam negeri kan Iya. Iya, betul. Oke. itu aja ya. Baik, terima kasih Cek Herman ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ceh Herman ini termasuk pengamat kue jajanan jadul. ya, ragam jajanan pasar termasuk kue jadul ya. Nih gimana nih kalau Mbak Nana ngelihat cara pembuatan kue zaman now dengan yang jadul itu di masa sekarang ini kalau menurut Mbak Nana? Memang sih Penggunaan sekarang bahannya ya. perkembangan zaman itu semakin canggih. Kalau zaman dulu ada yang dibilang bikin kue pakai gendok. Nah, sekarang sudah ada oven gas karena kecanggihan tadi. Terus ada lagi ditambah oven listrik. Lebih ini gampang lagi ya. Lebih gampang lagi mungkin itu. Nah, terus dari bahan sebenarnya memang kita itu diusahakan untuk yang tidak berpengawet. Walaupun Alami ya? alami, walaupun ada bahan tambahannya itu yang sudah bersertifikat halal atau berbadan POM. Karena kan memang khusus makanan harus dikonsumsi agar tidak menimbulkan negatif apapun yang dicerna gitu kan. Kebetulan aku kemarin salah satu terpilih dari dinas olahraga, pemuda dan olahraga itu Dispora sebagai sebagai pengusaha muda yang membuat kreativitas makanan sehat. Salah satunya kita itu pernah bikin kue tanpa terigu. Olahannya Tanpa terigu karena kan memang ada anak-anak berkebutuhan khusus atau orang-orang yang tidak bisa makan terigu tidak bisa makan terigu dan telur. Jadi kebetulan di Kemenpora sempat kita kemarin rumah produksi didatangi dari Kemenpora Jakarta, dikunjungi. Mereka mau tahu nih bahan olahan yang tanpa menggunakan telur atau terigu karena kebetulan bapaknya itu tidak bisa konsumsi telur karena dia ada alergi. Nah, jadi kebetulan kemarin itu saya bikin tanpa telur, kue brownies tanpa telur dan terigu. Jadi telurnya itu gantinya apa tuh, Mbak? Bahan penggantinya? Bahan penggantinya itu pakai chia seed. Chia seed itu sejenis selasi yang difermentasikan sampai mengembang. Baru kita olah itu untuk pengganti telur. Tapi kalau untuk pengganti terigu itu kita pakai tepung ketela. Apa ya namanya? Ubi ya? Ubi singkong itu. Ya. Iya. Jadi pakai itu pengganti. Kalau untuk hasil rasanya gimana nih? Kualitas rasanya? Kalau bedanya. Kalau misalnya kita makannya itu pakai tepung dia biasa kayak lembutnya itu biasa teksturnya. Tapi kalau kita pakai tepung ketela itu dia agak getir-getir kayak lebih ke jajanan jadul sih yang namanya getuk. Getuk itu loh. Iya. Teksturnya lebih mirip ke getuk, tapi getuk. rasa brownies ya. Rasanya brownies gitu. Oke. Jadi ini inovasi yang baik ya untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang nggak bisa makan telur sama tepung terigu ya. Tapi untuk jajanan jadul itu sebenarnya masih dipakai dengan bahan-bahan tergantung juga pengusahanya ya mau pakai yang mana karena kata saya tadi perkembangan zaman dan banyak resep-resep yang diolah lagi, inovasi lagi, makanya makanan jadul itu kadang lebih kreatif gitu. Misalnya kayak apa tadi itu kue satu misalnya. Kue rangi tadi katanya kue satu ya. tadi sudah ini jadi satu keju ditambahin kejunya lebih naik tingkatan dimodif ya.